mau kursus di kampung Inggris tapi cuma 2 minggu, kira-kira bisa nggak ya? Terus biayanya berapa? Penasaran? Tonton terus videonya. Dan ini dia adalah rekomendasi untuk program kursus selama 2 minggu di kampung Inggris. Sebelum lanjut, seperti biasa, aku juga ingin memberikan terima kasih yang sangat-sangat banyak sekali buat kalian-kalian Sobat Eureka yang udah memberikan likes ke video ini ataupun juga udah subscribe ke channel kami. Sekali lagi, thank you so much. I love you all. Oke, untuk tips pertama jika kalian ingin kursus di kampung Inggris Pare, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah mencari informasi sedetail mungkin dan sebanyak mungkin mengenai lembaga yang akan kalian pilih ataupun program yang akan kalian ambil. Dan juga yang nggak kalah penting adalah kondisi sekitar di kampung Inggris itu seperti apa, agar kalian bisa mendapatkan gambaran realnya jika kalian kelak akan memulai kursus di kampung Inggris. Oke, sekarang aku akan spill nih ke kalian. Di mana sih dan gimana sih cari informasi detail itu? Yang pertama, kalian bisa mendapatkan informasi itu secara gratis di website resmi kami, yaitu ada di www.kampung-inggris.com. Di situ kalian bisa langsung memilih lembaga ataupun program, dan juga kalian bisa membandingkan langsung harga dan juga fasilitas antar lembaga. Wow, gimana? Sangat mempermudah, bukan? Terus kan nanti itu aku gimana sih? Aku harus gimana kalau udah masuk ke websitenya? Wow, tenang. Nanti aku akan nunjukin ke kalian gimana sih nanti kalau udah ke websitenya itu apa yang harus kalian lakukan. Tenang aja ya. Tapi sebelum itu, let me explain first. Jadi, sebelum kalian memilih kursus dengan jangka waktu 2 minggu, hal yang harus kalian perhatikan lebih dahulu adalah nomor 1, yaitu waktu efektif belajar. Jadi untuk waktu khusus efektif kalian di kampung Inggris selama 2 minggu itu bukan 14 hari yang perlu diperhatikan ya, tapi itu hanyalah 10 hari. Kenapa? Karena pada hari Sabtu dan Minggu kelas akan off. Jadi nggak ada pembelajaran di kelas ya selama 1 minggu, kecuali mungkin beberapa lembaga atau mungkin kebanyakan lembaga di sini itu ada acara pembelajaran outdoor ya di hari Sabtunya atau mungkin di hari Minggunya. Itu tergantung lembaga juga yang akan kalian pilih. Yang jelas untuk waktu efektif belajar di kelas hanyalah 10 hari. Tapi jika kalian memilih waktu 1 bulan, ya jelas berarti waktu kalian untuk belajar di kelas akan lebih banyak ketimbang hanya untuk jangka waktu 2 minggu. Karena per level program yang ada di kampung Inggris ini selesai dalam waktu 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu itu akan ada final exam atau ujian lah istilahnya. Ujian untuk mengetahui seberapa jauh sih perkembangan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Misalkan nih, kalian di 2 minggu awal mengambil program speaking level 1 nih. Terus ada final exam. Nah, terus kalian lolos tuh, kalian lulus ujian tuh. Nah, berarti kalian udah bisa untuk melanjutkan atau mengambil program lagi untuk speaking level 2 di 2 minggu berikutnya. Tapi jika kalian gagal, jangan khawatir. Kalian masih akan bisa untuk mengulanginya dalam waktu 2 minggu juga, kayak gitu. Terus untuk level programnya seperti apa detailnya? Jadi untuk programnya sendiri, untuk program yang 2 minggu, kalian hanya bisa mengambil maksimal 3 pilihan program. Kalau kalian ingin banyak lagi, kalian bisa ambil yang 1 bulan, kalian bisa ambil untuk 6 program sekaligus. Gitu teman-teman. Nah dari tingkatan atau level dari masing-masing program ini, kalian bisa sesuaikan sesuai kemampuan kalian dengan cara melakukan pretest ataupun placement test terlebih dahulu. Placement test? Apa itu kak? Belum pernah dengar placement test? Nah jadi placement test ini itu adalah placement, artinya penempatan, tes adalah ujian. Jadi ujian untuk menempatkan kalian di level berapa dalam kemampuan bahasa Inggris kalian. Nanti kalian akan diberikan soal-soal bahasa Inggris ataupun bisa kalian juga diwawancara oleh sang tutor dari masing-masing lembaga untuk mengetahui seberapa jauh sih level atau kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, dari situlah mereka akan menempatkan kalian di kelas yang levelnya sesuai juga dengan kemampuan kalian. Nah, jadi itu tadi dia untuk kok udahan sih kak? Terus periode pendaftarannya kapan? Biayanya juga berapa? Oke, tenang, sabar. Sebelum kita lanjut untuk poin
periode pendaftaran dan juga biaya, kita akan lebih baik kita akan menuju ke website kampungstripinggris.com dulu ya. Izinkan saya untuk memandu kalian bagaimana panduan untuk memilih program dan juga lembaga yang ada di Kampung Inggris ini. Jadi di sini kalian bisa membuka langsung websitenya di www.kampungstripinggris.com ya, oke. Lalu berikutnya nah ini nih untuk tampilannya di beranda akan seperti ini ya teman-teman. Ada 3 pilihan, di atas ada kelas terbaru, ada kelas terpopuler, dan juga ada kelas terlaris dan lain sebagainya. Di sini kalian juga bisa memilih sendiri untuk program mana sih yang akan kalian ambil. Nah ini ada paket lengkap, ada paket TOEFL, IELTS, Grammar, TOEIC, dan juga Speaking. Kita ambil contoh nih ya, misal kalian pengennya itu pinter untuk speaking, kalian tinggal klik aja bagian speaking. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga ya, ada 1 bulan, ada 2 bulan, 2 minggu. Nah, ini ada yang 2 minggu, ini kita ambil. Nah, contoh lah ini. Terus ini ada keterangannya nih Kak, ada 5 up, ada 6 up, 7 up, itu apa sih Kak? Nah, jadi untuk angka 5, 6, 7 ini adalah untuk level dari kemampuan kalian, yang sekali lagi akan disesuaikan berdasarkan placement test atau pretest, seperti itu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi pula kemampuan kalian untuk belajar speaking. Seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh ya, untuk 2 minggu, 5 up di Mr. Bob. Nah, ini juga ada nih yang di 2 minggu di Access. Nih, kita bisa ambil klik. Nah, itu kita akan bandingkan nih seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya 2 minggu dari Mr. Bob. Kalian bisa cek langsung harganya sekian kalau di Mr. Bob, dan juga kalian bisa bandingin langsung antar lembaga ya. Untuk akses sendiri harganya sekian. Terus kalian juga bisa melihat nih materi apa yang akan kalian dapatkan. Terus juga fasilitas nih, ada kaos, tas, tempat tinggal, terus outbound, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi tuh, ada yang tanya periode pendaftarannya kapan? Nih, di sini sudah ada tercantum nih. Untuk tulisannya untuk bulan Agustus, September, dan juga Oktober masing-masing ada di tanggal 10 dan 25. Jadi bagi kalian yang ingin ke Kampung Inggris untuk bulan depan ya, untuk bulan Oktober di tanggal 10 atau di tanggal 25 untuk pendaftarannya. Tapi ingat, untuk pretest dan juga placement testnya itu diadakan H-1 sebelum pendaftaran. Jadi kalian pada tanggal 9 atau tanggal 24 kalian sudah harus ada di Kampung Inggris. Nah, seperti itu tadi ya kawan-kawan. Terus kita bisa scroll ke bawah untuk keterangan lebih lanjut nih. Ada tulisannya Access IS adalah lembaga dengan spesialisasi speaking. Ini ada program paket les plus camp dari Access, bla 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 bla. Ini ada keterangan juga nih kawan-kawan, ada 1 kamar, terus ada pertemuannya berapa hari sekali, ya kan? Nah, ini juga ada keterangannya. Ada placement test untuk menentukan level seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Ini juga nih untuk yang Mr. Bob. Ini ada asrama, English area, no smoking, program 5 kali per hari. Terus ada juga kalian akan mendapatkan kaos, tas, dan juga buku diary. Ada tutor kece juga. Nice tuh. Oke, tadi itu kita sudah membahas tentang websitenya di kampunginggris.com dan juga untuk periode pendaftarannya. Sekarang kita akan masuki untuk biaya. Berapa sih total biaya yang harus kalian siapkan untuk bisa kursus di Kampung Inggris ini selama 2 minggu? Kira-kira berapa ya? Oke, ini akan aku bantu kasih ilustrasinya. Oke teman-teman, jadi jika kalian pengen kursus selama 2 minggu di Kampung Inggris ini, untuk programnya sendiri di Kampung Inggris ini selama 2 minggu ini kalian bisa memilih kelas dengan harga mulai dari 500 ribuan sampai dengan 1.200.000. Beragam banget, itu tergantung dari lembaga dan juga programnya ya. Nah, kita sekarang ambil rata-rata aja deh di 800 ribuan. Terus untuk biaya yang lainnya gimana? Nah, kita akan tambahkan nih, misal kebutuhan makan kita. Berapa, Bu? Es teh. Es teh 1. Ah. Es teh 1
9.000. Ininya aja berapa, Bu? 7.000. Pastinya 2.000, ininya 7.000. Oh ya. Bayar sekarang atau nanti, Bu? Sekarang. Untuk sehari 3 kali, ya kan? Kita akan makan 3 kali sehari selama 14 hari, dan satu kali makan itu biasanya kita ambil rata-rata aja di 8.000-an. Atau kalian bisa aja sih sebenarnya makan yang 10.000 atau 12.000 ataupun 5.000. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan kalian pengen cuman makan 5.000 berarti ya cuman dapat tahu tempe. Kalau 10.000 mungkin bisa dapat ayam, dan 8.000 mungkin bisa dapat tempe dan telur. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya aja 8.000, 3 kali makan selama 14 hari. Ya kan? Terus ketemunya adalah 336.000. Terus sekarang kita lanjut untuk pakaian sendiri nih, kan kita nggak mungkin kan ya cuman pakai satu baju, ya kan? Kita kalkulasikan juga nih untuk laundry sendiri itu ada 2 kali. Jadi kita di sini akan melakukan laundry, misalnya kita lakukan simulasi untuk laundry sendiri seminggu sekali. Jadi totalnya ada 2 kali laundry. Terus misalkan nih pakaian kita tuh ada beratnya ada 2 kilo. Itu untuk harga laundry sendiri adalah 4.000 per kilonya. Jadi kita hitung 2 kali dikalikan 2 kilo dikalikan 4.000. Ketemunya adalah 16.000. Sekarang kita beralih ke, tadi kan udah makan, udah nyuci juga, masa makan nggak minum. Nah, untuk minum sendiri kita kalkulasikan nih, simulasikan untuk aqua galon. Beli aqua galon, ya kan? Ataupun fit galon juga bisa, tapi di sini rata-rata aqua ya, yang galon itu ada 17.000. Kita ilustrasikan kita seminggu 1 galon. Jadi selama 2 minggu di sini ada 2 kali 17.000, jadinya adalah 34.000. Oke. Terus untuk transportasinya gimana? Kan kalian nggak mungkin jalan. Ya mungkin aja sih kalian jalan, tapi akan lebih mudahnya, akan lebih enak kalau kalian sewa sepeda di sini. Kita juga udah pernah bikin video tentang rental sepeda, kalian bisa lihat juga di channel kami ya. Untuk sepeda sendiri itu harganya ada di 50.000 per bulan. Ingat ya, harganya per bulan, nggak bisa per 2 minggu. Jadi, dan itu udah termasuk murah kok, 50.000 untuk 1 bulan. Oke, jadi untuk rental sepeda adalah 50.000. Sedangkan untuk jajan-jajan ya kita ambil kira-kira 10.000 aja lah per hari, masa kurang ya kan, beli tahu kremes, beli pisang aroma itu kan cukup lah ya 10.000, beli boba, beli susu matam gitu ya. 10.000 dikalikan 14 hari hasilnya adalah 140.000. Setelah itu ada biaya lain-lain dan juga biaya jalan-jalan, biaya entertainment kalian. Kita kalkulasiin aja lah ya, 350.000 cukup lah ya. 2 minggu 350 itu cukup lah, cukup kalau kalian terbiasa di kota-kota besar gitu ya. Mungkin ini nggak cukup, tapi untuk di Paris sendiri angka segini sudah lumayan cukup untuk 2 minggu. Jadi setelah semua di total ya, itu ada 926.000 rupiah. Itu belum termasuk biaya untuk kursusnya sendiri. Nah, 926 ini kita akan total lagi untuk biaya rata-rata program khusus selama 2 minggu di kampung Inggris ini. Ada 800.000 tadi. Jadi totalnya selama 2 minggu kalian bisa menyiapkan uang sebesar 1.726.000. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke? Mudah bukan? Nggak mahal kan? Aman aja kan? Oke, jadi itu tadi adalah panduan dari kita untuk memulai kursus bahasa Inggris di kampung Inggris selama 2 minggu. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan seputar kampung Inggris, bisa aja langsung komen di kolom komentar ya, atau bisa menghubungi CS Eureka Kampung Inggris yang akan saya taruh juga di pinned comment. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.